Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Tentunya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya sendiri Musrawani dengan NIM 2420 12037. Sedangkan teman saya bernama saya Retnawati. Kami akan memaparkan tugas kami pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam. Jadi, pada implementasi perencanaan pendidikan, kami akan membahas 7 topik pada kelompok 2. Oke, masuk kita kepada yang pertama untuk membahas tentang pengertian perencanaan. Apakah itu perencanaan? Menurut teori yang kami pelajari, yang kami baca melalui buku Hadawi Nawawi tahun 2021, kemudian juga Nur Yasin dan Mitra Harjono dalam bukunya yang ke tahun 2019, perencanaan itu adalah proses pemilihan, penetapan tujuan, strategi, serta metode, anggaran, dan standar atau tolak ukur untuk keberhasilan sesuatu kegiatan. Baik, teman-teman, kita akan masuk kepada topik yang kedua. Topik yang kedua adalah unsur-unsur perencanaan pendidikan. Unsur-unsur perencanaan pendidikan di sini kita akan membahas tiga bahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemilihan. Berarti kita harus memilih apa yang harus kita rencanakan. Kemudian yang kedua, sumber daya. Sumber daya di sini maksudnya segala sesuatu yang kita gunakan atau segala sesuatu yang berguna, maka itu dikatakan sumber daya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan. Tentunya dalam suatu perencanaan, ada perencanaan, pasti ada tujuan. Jadi perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Ada beberapa prinsip dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip komprehensif, di mana dalam prinsip ini berarti mempertimbangkan semua aspek yang terlibat dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, bisa diterapkan melibatkan semua pihak atau yang dikenal dengan prinsip koordinatif. Kemudian yang ketiga, efektif dan efisien. Di sini maksudnya dapat dijalankan oleh semua sumber daya yang ada. Langkah-langkah perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan di sini maksudnya mengkaji kebutuhan pendidikan berdasarkan data dan kondisi sosial ekonomi. Langkah yang kedua adalah penetapan tujuan. Penetapan tujuan di sini adalah merumuskan tujuan pendidikan yang spesifik dan dapat diukur. Langkah yang ketiga yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi di sini maksudnya teman-teman menentukan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan. Langkah yang keempat itu adalah pengorganisasian sumber daya. Pengorganisasian sumber daya di sini adalah mengalokasikan sumber daya seperti anggaran, kemudian tenaga pendidik, dan infrastruktur. Langkah yang kelima dalam perencanaan pendidikan yaitu pelaksanaan program. Pelaksanaan program di sini adalah menerapkan rencana yang telah disusun atau melaksanakan rencana yang telah disusun dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan. Kemudian kita masuk kepada langkah yang terakhir, evaluasi dan pengawasan. Evaluasi dan pengawasan, melakukan evaluasi terhadap implementasi dan memberikan masukan untuk perbaikan. Tahapan dalam implementasi perencanaan. Ada 3 tahapan dalam implementasi perencanaan. Yang pertama, tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan ini kita memastikan kesiapan semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Di penerapan dari rencana pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun. Yang ketiga, tahapan evaluasi. Berarti pada tahapan ini kita mengukur dari hasil pelaksanaan terhadap perencanaan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perencanaan pendidikan. Keberhasilan implementasi perencanaan dalam manajemen pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor komitmen pemimpin. Komitmen pemimpin di sini maksudnya adalah kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi jelas sangat menentukan keberhasilan implementasi perencanaan. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada faktor ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya
Di sini, implementasi tidak akan efektif jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, baik itu finansial, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Kemudian kita masuk kepada faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah budaya organisasi. Organisasi pendidikan yang memiliki budaya yang mendukung inovasi dan kolaborasi lebih mudah untuk mengimplementasikan rencana dengan sukses. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang keempat, kondisi sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi masyarakat turut mempengaruhi bagaimana rencana dapat diimplementasikan, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Dan faktor yang kelima adalah peraturan dan kebijakan. Adanya regulasi yang mendukung atau menghambat dapat mempengaruhi proses implementasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi perencanaan pendidikan di antaranya yaitu adanya perubahan kebijakan, adanya perubahan anggaran, serta kendala teknologi. Demikianlah pemaparan kelompok 2 dari saya Retnawati dan rekan saya Miss Rawani. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.